Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, atau penjelasan mengenai pembatal keislaman, yang mana kitab Nawaqidul Islam ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dan syarah serta penjelasan yang disampaikan dalam kitab ini adalah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada penjelasan mengenai pembatal keislaman yang kedua, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah, ya, sebagaimana dikatakan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau mengatakan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata wa yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala wasa'id, ay wasail, perantara-perantara, yad'uhum, yang mana dia berdoa kepada perantara-perantara tersebut, menyeru kepadanya, wa yas'aluhum syafa'ah, dan dia meminta kepada perantara-perantara itu syafaatnya serta bertawakal kepada mereka, maka ini adalah termasuk bentuk kekufuran yang telah disepakati secara ijma', disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Dan kita sekarang sampai pada penjelasan mengenai syubhat-syubhat dan bantahan terhadapnya. Penulis syarah, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mengatakan mereka mempunyai syubhat-syubhat yang dijadikan landasan menurut anggapan mereka, yang mana mereka mengira syubhat-syubhat itu sebagai dalil. Nah, ini alasan-alasan yang mendasari orang-orang yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah sebagai perantara-perantara mereka dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syubhat yang pertama disebutkan di sini adalah mengenai wasilah. Ini adalah upaya menjadikan wasilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah al-wasilah untuk menuju kepadanya atau untuk mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya agar kalian, ya, termasuk golongan orang-orang yang beruntung atau kalian mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 35. Ya, di dalam ayat ini Allah menyebutkan kata al-wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian untuk mendekatkan diri kepadanya al-wasilah. Nah, al-wasilah yang disebutkan dalam ayat ini dipahami oleh orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah yang mereka dianggap mampu memberikan syafaat
dan sebagai perantara-perantara ya untuk mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mereka anggap kata al-wasilah itu mencakup hal-hal yang demikian. Ya, namun di sini ya kita akan mendapati apa yang disampaikan Syekh nanti, bahwasanya al-wasilah yang dimaksud dalam ayat ini sepakat seluruh ahli tafsir menyatakan al-wasilah yang dimaksud adalah al-amalus saleh, amal-amal saleh dan ketaatan-ketaatan. Itu makna dari al-wasilah. Sehingga makna ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah ya olehmu al-wasilah ya kepadanya. Maknanya adalah carilah olehmu jalan-jalan yang mengantarkan kamu untuk semakin dekat kepada Allah, berupa menjalankan amal-amal saleh dan ketaatan kepadanya. Ini makna dari al-wasilah. Kita baca dulu di sini. Mereka menafsirkan wasilah sebagai adanya perantara dari makhluk antara dirimu dan Allah. Ini menurut mereka yang menganggap bolehnya menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala perantara, yang mana orang-orang tersebut kemudian mempersembahkan sebagian dari ibadah mereka kepada perantara-perantara ini dengan tujuan untuk mendapat syafaat dari mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Syekh mengatakan mereka menafsirkan wasilah dalam dua ayat ini sebagai adanya perantara antara mereka dan Allah. Ini adalah penafsiran yang batil. Tidak ada seorang pun ahli tafsir yang berpendapat demikian. Jadi tidak dinukilkan baik dari sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in makna al-wasilah sebagai perantara, yaitu sesembahan selain Allah ya, atau sekutu-sekutu ya, yang menjadi pemberi syafaat, orang-orang yang menjadikannya sebagai wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ditemukan ya makna yang demikian dari para salafus saleh. Sehingga dikatakan di sini para ahli tafsir semua dalam kitab-kitab tafsir mereka tidak ditemukan adanya penafsiran semacam ini. Ya, akan tetapi mereka beranggapan bahwa kata al-wasilah di sini sifatnya umum. Apapun yang bisa mendekatkan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ menurut mereka dimaknakan dengan apa? Perantara-perantara makhluk. Ya, perantara-perantara makhluk yang mereka bisa memberikan syafaat untuk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pemahaman mereka yang demikian. Namun ya kalau kita menafsirkan Al-Qur'an, wajib bagi kita untuk mengembalikan penafsiran itu kepada penafsiran Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat tidak menafsirkan yang demikian. Dan nanti insya Allah kita akan semakin paham makna al-wasilah ini ya, bukan sebagai perantara makhluk ya, makhluk antara satu makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan maksudnya perantara adalah sekutu selain Allah. Namun al-wasilah ini adalah ya amal saleh. Dikatakan di sini justru para ahli tafsir menafsirkan wasilah sebagai ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Jadi justru al-wasilah itu amal soleh yang diniatkan ikhlas karena Allah, dilaksanakan didasari oleh tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didasari oleh kesyirikan. Jadi sangat jauh sekali ya antara makna yang dipahami oleh para salafus soleh dan para ulama ahlu sunnah, bahwa al-wasilah itu adalah ketaatan kepada Allah saja, tidak ada sekutu di dalamnya, dengan al-wasilah yang dimaksud di sini adalah perantara dari makhluk, yang ini erat kaitannya dengan kesyirikan. Ini sangat jauh sekali penyimpangannya. Oleh karena itu wajibnya kita mengembalikan pemahaman agama ini kepada para sahabat itu karena demikian. Karena ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran ini terkadang memiliki makna yang sifatnya mujmal, sifatnya global, masih butuh perincian dan penjelasan ya, yang
wajib dikembalikan pemahamannya kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi contoh yang lain yang sering juga kita menjadikan contoh di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Nah, ayat ini kalau dipegang oleh orang-orang sufi, mereka akan memaknakan ayat ini dengan makna yang batil. Mereka beranggapan bahwa ibadah itu adalah wasilah jalan untuk mencapai kepada tingkatan yang lebih tinggi sampai pada tingkatan al-yaqin, atau sering juga dinamakan tingkatan hakikat atau ma'rifat untuk mereka. Ya. Sedangkan ketika seseorang sudah mencapai derajat ini, berarti sudah tidak lagi membutuhkan wasilah, karena sudah sampai tujuan. Ya. Sehingga tidak lagi beribadah kepada Allah SWT. Karena Allah mengatakan, sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu datang kepadamu. Yaitu berupa satu tingkatan keyakinan yang di atas rata-rata keyakinan manusia. Sudah sampai pada tingkatan ma'rifat menurut mereka. Sehingga untuk tidak beribadah kepada Allah sudah tidak mengapa, orang sudah kenal dengan Allah, sudah memahami hakikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ini jelas pemahaman kufur. Ya, pemahaman yang mengarah kepada kekufuran. Kalau kita kembalikan kepada makna yang dipahami oleh para sahabat, justru sebaliknya, jauh sekali penyimpangannya, ya. Perbedaannya sangat jauh sekali. Ya, para sahabat mengartikan hatta ya'tiyakal yaqin ay hatta ya'tiyakal maut. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, maknanya sampai datang kematian. Ya, sampai datang kematian. Artinya di sini beribadah harus terus dilakukan sampai mati. Sampai mati. Karena kalau sudah mati sudah tidak ada lagi apa? Beban syariat untuk dijalankan. Sampai mati. Nah, kan sangat jauh sekali yang tadi sampai pada tingkatan tertentu sehingga boleh tidak beribadah, yang satunya sampai mati dilakukan ibadah itu. Nah, ini pentingnya mengembalikan pemahaman agama ini kepada as-salafus saleh. Termasuk kata al-wasilah di sini. Meskipun al-wasilah secara bahasa itu maknanya perantara, ya, sarana yang mendekatkan diri seseorang kepada sesuatu. Tapi yang dimaksud al-wasilah di sini maknanya adalah sesuatu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah melalui amal-amal ibadahnya. Karena amal ibadah itu adalah satu usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dimaksud al-wasilah di sini adalah perantara-perantara berupa makhluk yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Wasilah adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah dengan beribadah kepadanya, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya, mendekatkan diri kepadanya. Maka jalan yang bisa menjadikan sampai kepada Allah adalah ibadah kepadanya semata tanpa menyekutukannya. Jadi wasilah adalah ibadah dan ketaatan dengan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini makna yang benar mengenai al-wasilah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya serta takut akan azabnya. Jadi maknanya adalah bahwa orang-orang yang menyembah malaikat dari kalangan Arab dan orang-orang yang menyembah Isa alaihissalam dari kalangan Nasrani telah dibantah oleh Allah bahwa orang-orang yang mereka sembah selain Allah itu adalah hambaku, mendekatkan diri kepadaku dan menyembah kepadaku. Ini maknanya. Ya, jadi mereka-mereka yang diseru, yang diminta oleh orang-orang musyrikin berupa para malaikat atau hamba-hamba Allah yang saleh, para nabi, para wali, itu semuanya berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal salehnya. Ya. Mereka tidak apa? Mereka bukanlah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mengabulkan segala sesuatu karena mereka adalah hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah. Amin.
Nah, ini akan lebih kita pahami lagi kalau kita membaca ayat sebelumnya ya. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 56-nya kita baca, baru kemudian kita masuk ke ayat 57, ini akan semakin memperjelas ya bahwa maksud al-wasilah di sini bukan perantara makhluk ya. Jadi Allah menyebutkan pada ayat 56, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfadh-dhurri 'ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad, panggillah, serulah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Fala yamlikuna, maka mereka tidak memiliki kuasa kashfadh-dhurri, untuk menghilangkan mara bahaya, ankum, dari kalian, wala tahwila, dan juga tidak bisa mengubahnya. Yang kalian seru selain Allah, yang kalian berharap agar mereka bisa mendatangkan manfaat untuk kalian, itu tidak bisa memberikan apapun untuk kalian, menyelamatkan kalian dari berbagai macam mara bahaya. Tidak bisa mengubah mara bahaya yang telah menimpa kalian atau menghilangkannya. Nah, kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina yad'una, mereka-mereka yang kau seru tadi selain Allah, yang tidak bisa menghilangkan mara bahaya dan tidak pula bisa mengubah mara bahaya itu apabila menimpa kalian, ternyata mereka yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mengharapkan kepada Tuhan mereka al-wasilah ayyuhum aqrab, ya, jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Tuhan mereka berupa amal saleh dan ketaatan. Ayyuhum aqrab, mana di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah melalui amal solehnya tersebut. Jadi maknanya Allah seakan-akan mengatakan yang kalian seru selain Allah itu mereka juga hamba Allah. Nah gitu, sama dengan kamu, sama-sama apa? Beribadah kepada Allah, sama-sama mengambil wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu berupa beribadah dan taat menjalankan amal soleh. Bisa dipahami ya? Nah, seakan-akan Allah ingin menyatakan gak bisa yang kau seru dari selain Allah itu memberikan apapun untukmu. Wong dia juga hamba kok, sama seperti kamu kok, yang sama-sama beribadah kepada Allah. Nah gitu loh maksudnya ya, kenapa kok kamu minta kepada mereka, nggak minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada ayat ini ya, sehingga al-wasilah jelas ya, maknanya adalah amal saleh ya. Kalau ini al-wasilah dimaknakan sesembahan selain Allah lagi, ya repot nanti, berantai nanti kesyirikannya ya. Yang kalian seru kepada mereka ya, yang kalian menyeru kepada mereka, mereka juga cari perantara yang lain kan repot nanti. Dongo ke A, A-nya dongo ke B, B-nya baru dongo dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah kan nggak tepat itu maknanya, kan semakin jauh ya. Nah, ini tidak masuk kalau dimaknakan al-wasilah ini sebagai perantara yang maksudnya manusia atau makhluk yang lain. Berdasarkan ayat yang sebelumnya dan sesudahnya ini kita bisa memahami secara utuh maksud dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini. Dikatakan di sini mereka tidak sedikit pun mempunyai urusan akan hal ini dan tidak sedikit pun mereka mempunyai hak ketuhanan. Ya, mereka adalah para hamba. Nah ini, mereka ini para hamba yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan beribadah kepadanya, sama dengan kalian gitu ya, yang berdoa kepada mereka, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap siksa Allah. Maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai perantara dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan mereka. Justru kata al-wasilah di sini bisa dimaknakan malah seperti yang disebutkan Syekh di sini. Jadi meskipun kalian meminta kepada mereka itu dengan tujuan sebagai wasilah saja untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah, untuk mendapatkan pertolongan dari sisi Allah, karena mereka kamu anggap punya kemampuan untuk memberikan syafaat kepadamu gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata mereka yang kau minta syafaatnya ini, mereka pun juga adalah hamba Allah yang sama-sama denganmu beribadah kepada Allah. Seakan-akan Allah ingin menyebutkan percuma kau minta dengan sesama hamba di sini. Sesama hamba tidak bisa mengabulkan sesuatu, apalagi hamba ini sudah meninggal dunia ya. Apalagi kalau sudah meninggal dunia, terputus amalnya sudah, inqata amalu ya illa min thalathin, kata Nabi SAW kan begitu ya. Artinya apa? Sudah, kalau sudah meninggal sudah tidak bisa lagi
berdoa, ya, tidak bisa lagi berdoa dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendengarkan doa yang disampaikan kepada mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, apabila kalian menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruan kalian, ya, tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka bisa mendengar seandainya, ya. Kata Allah seandainya mereka bisa mendengar, seandainya di sini tidak menunjukkan bisanya, tapi kalaupun, ya, kalian makso gitu, ya, keyakinan kalian bahwa mereka benar-benar mendengar, maka mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Maksudnya apa? Ketika mereka minta kepada para wali, kepada orang-orang soleh yang meninggal, para nabi, nanti di hari kiamat ketika Allah tanya para nabi dan para wali ini, apakah kalian dulu menyatakan kepada umat kalian, kalau saya nanti mati kalian minta saja kepadaku, ya, minta saja syafaatku, apakah seperti itu? Ya, mereka akan menolak, mereka akan membantah kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya atau pengikutnya. Kami berlepas diri dari Allah, dari mereka. Kami tidak pernah mengajarkan mereka untuk melakukan hal yang demikian. Ya. Wa yakfuruna bisyirkikum, mereka akan ingkari semua kesyirikan yang dilakukan mereka ini. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Maknanya Allah sudah kabarkan sebelum ini terjadi, Allah sudah kabarkan. Artinya orang-orang yang menyekutukan Allah, stop, berhenti, sudah, jangan minta-minta kepada siapapun selain Allah. Kenapa? Karena permintaan kalian tidak akan dikabulkan oleh mereka. Mereka tidak bisa mendengar apa yang kalian minta. Dan nanti pada hari kiamat ketika Allah mintai pertanggungjawaban kepada masing-masing kalian, mereka yang pernah kalian mintai pertolongan itu akan berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Allah sudah mengabarkannya. Ya, kalau terus tetap mengerjakan yang seperti ini, sudah. Ya. Allah sudah mengatakan bahwa tidak ada yang semisal Allah dalam memberikan kabar ini, bahwasanya kabar yang disampaikan Allah benar-benar hak. Ya, mungkin timbul perkataan di sini atau pertanyaan di sini, yang diseru kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa kalian, ya, dan kalaupun seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Ini mungkin menurut sebagian orang ini adalah, ya, yang dilakukan orang-orang musyrik ketika berdoa kepada pohon, kepada batu, ya, kepada bangunan-bangunan yang dikeramatkan atau yang semacamnya. Jelas itu makhluk mati gitu kan, tidak bisa dimintai pertolongan, tapi mereka tetap berdoa kepada mereka. Nah, maka kita tambahkan di sini, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat nanti yang kalian minta selain Allah itu akan mengingkari kesyirikan kalian. Lah kalau mengingkari kesyirikan kalian, masa batu itu yang mengingkari kesyirikan kalian? Masa pohon-pohon itu yang mengingkari kesyirikan kalian? Kan tidak. Yang mengingkari kesyirikan kalian adalah orang-orang saleh yang dulu telah meninggal dunia, yang kalian jadikan sebagai tujuan kalian berdoa. Itulah mereka nanti yang akan mengingkari kesyirikan kalian, karena mereka itulah yang dihisab, bukan batu dan pohon yang dihisab, kan begitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau ada orang sampai ayat ini, walau sami'u mastajabu lakum, dianggap hanya benda-benda mati yang seperti disembah orang-orang musyrik jahiliyah dulu, maka kita harus lanjutkan ayatnya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat mereka yang disembah selain Allah nanti, yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang telah meninggal itu, mereka akan mengingkarinya, ya, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Nah, ini keadaan, ya, orang-orang soleh yang telah meninggal atau para nabi dan para wali yang meninggal, yang tidak bisa lagi memberi apapun kepada orang-orang yang hidup ketika orang-orang yang hidup meminta kepada mereka, meskipun
sebagai wasilah ya mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Maka disebutkan di sini, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai perantara-perantara dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan mereka. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina yad'una, orang-orang yang mereka seru itu, yaitu orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin dari kalangan malaikat dan sebagian rasul seperti Isa alaihissalam, mereka juga adalah hamba-hamba Allah, tidak sedikit pun mempunyai campur tangan dalam urusan itu. Yabtaguna ila rabbihim, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, yaitu maknanya mereka fakir kepada Allah, butuh kepada Allah SWT. Makanya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan apa? Perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa yarjuna rahmata wa yakhafuna adzaba, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Mereka-mereka yang kau seru selain Allah ini, mereka hamba biasa, hamba yang juga mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatannya, dan hamba yang mengharapkan rahmat dan takut dari azabnya. Jadi bagaimana bisa hamba yang seperti ini dijadikan sebagai tujuan untuk meminta ya. Maka bagaimana mungkin dijadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, padahal mereka adalah hamba-hamba yang takut kepada azab Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Inilah penafsiran ayat menurut para imam ahli tafsir. Dikatakan ada juga ya riwayat yang menerangkan makna ayat ini, ya, dijelaskan oleh Syekh di sini. Ada sekelompok manusia yang mereka menyembah sekelompok jin. Kemudian jin itu masuk Islam, sementara orang-orang yang menyembahnya tidak mengetahui dengan keislamannya. Maka Allah mengabarkan kepada mereka bahwa kelompok jin yang kalian sembah sudah masuk Islam. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azabnya ya. Maka bagaimana mungkin kalangan jin ini dijadikan sesembahan selain Allah, padahal mereka adalah hamba-hamba Allah, menyembah Allah, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Ayat ini mempunyai dua penafsiran yang benar. Yang pertama, mereka yang dimaksud adalah para malaikat dan sebagian rasul. Yang kedua adalah sekelompok jin yang disembah oleh kaum musyrikin telah masuk Islam, kemudian Allah memberitahukan tentang keislamannya. Ini dua penafsiran ya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab tafsir ya, di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan dua penafsiran ini ya, mengenai ayat ini. Jadi nggak ada sama sekali dalam ayat itu pembahasan para ahli tafsir mengenai bolehnya mengambil perantara-perantara dari makhluk ya, yang mendekatkan diri antara makhluk satu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berkaitan dengan apa? Menjadikan perantara-perantara makhluk ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, selama mereka dalam kondisi tersebut, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap azab Allah. Maka mereka tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka batallah penafsiran mereka bahwa wasilah adalah menjadikan perantara-perantara dari kalangan makhluk antara mereka dan Allah SWT, dan jatuhlah hujjah mereka. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syubhat pertama dijawab oleh Syekh dengan jawaban yang ringkas namun sesuai ya, dengan sasaran daripada kesesatan syubhat ini. Nah, kemudian syubhat yang kedua, bahwasanya mereka menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengagungan terhadap Allah ya, jadi mereka menganggap dengan mengambil perantara selain Allah, orang-orang yang menurut mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meninggal ini, itu justru mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka ya menganalogikan Allah dengan para raja. Ya, kita tahu para raja itu mereka memiliki orang-orang terdekat, dan tidak sembarangan orang itu untuk bisa menghadap raja dan meminta langsung kepada raja. Butuh kepada orang-orang terdekatnya ya, para menterinya atau para ajudannya atau semacamnya gitu ya. Nah, maka harus melalui perantara-perantara ini. Demikian pula Allah SWT menurut mereka
Mereka menganggap Allah itu ibarat seperti raja yang tentunya memiliki perantara-perantara, memiliki makhluk-makhluk yang dekat dengannya yang bisa menjadi perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijawab syubhat ini oleh Syekh. Anggapan mereka ini memberi pemahaman bahwa yang pertama mereka menganalogikan Allah dengan raja dunia. Nah, jadi mengkiaskan Allah dengan raja dunia ini sudah kias ma'al farik, kias yang batil sudah. Tidak bisa dikiaskan antara Allah selaku Khalik dengan makhluk selaku yang diciptakan. Bagaimana bisa pencipta itu disamakan dengan yang diciptakan? Tidak akan bisa disamakan dari berbagai macam sisi. Sehingga ini adalah perkara batil. Ini bukan berarti mengakui keagungan Allah SWT, tapi sebaliknya justru merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena menganalogikan antara Allah dengan makhluknya. Jadi sebelum poin pertama ini, ada satu poin lagi yang harus diperhatikan adalah untuk menjawab syubhat ini. Yang pertama, ini bisa dikatakan yang kedua ya. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya tidak mengabarkan, baik di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, memerintahkan kepada hamba-hamba Allah untuk mencari perantara-perantara makhluk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya nggak ada. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua baru mengenai analogikanya. Karena mungkin sebagian orang beranggapan tidak ada masalah kalau memang Allah itu menginginkan memiliki perantara, misal gitu ya. Kan sah-sah saja Allah berkuasa atas segala sesuatu dan Allah mengangkat perantara-perantara dari makhluk-makhluk yang dicintainya, misal begitu. Nah, kita katakan yang pertama kali berkenaan dengan hal ini tidak ada dalil sama sekali yang menyatakan bahwa Allah mengangkat hamba-hambanya yang Allah muliakan atau Allah cintai sebagai perantara-perantara yang kemudian Allah perintahkan hamba-hamba yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara-perantara itu. Ini tidak ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya berarti Allah tidak menjadikan perantara-perantara tersebut untuk menjadi sarana pendekatan diri seorang hamba kepada Allah SWT. Karena bisa saja orang akan mengatakan, kalau ini nggak boleh menganalogikan antara Allah dan makhluk lah. Bisa saja Allah kan maha berkehendak kan gitu ya. Bisa saja dibantah begitu. Allah kan maha berkehendak untuk menjadikan hamba-hambanya yang Allah cintai sebagai perantara-perantaranya. Seperti Nabi Muhammad misalnya sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Berarti ketika orang itu berperantara kepada Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi syafaatnya, berarti mesti Allah akan mengabulkannya melalui permintaannya kepada Nabi. Bisa saja dengan logikanya mereka punya demikian. Nah, tapi kita katakan pertama kali tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada manusia, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakan wahai Muhammad, milik Allah semuanya adalah syafaat ini. Artinya kalau syafaat itu adalah milik Allah, maka yang berhak untuk dimintai syafaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak meminta syafaat kepada Nabi, tapi seseorang meminta syafaatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang berdoa, "Ya Allah, hamba memohon kepadamu, jadikanlah hamba sebagai hamba yang kelak mendapatkan syafaat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam." Ini benar. Atau ya Allah, saya meminta kepadamu ya Allah agar saya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ini betul. Tapi kalau secara langsung, ya Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepadaku, maka ini batil. Kenapa? Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan bahwasanya syafaat itu milik Allah semuanya. Jadi Nabi tidak berkuasa untuk memberikan syafaat sampai Allah memberikan izin dan Allah pilih mana hamba-hamba yang boleh mendapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalilnya. Kemudian yang berikutnya baru tidak diperkenankan menganalogikan antara Allah dengan raja.
Ya. Sehingga kalau menganalogikan antara Allah dengan raja berarti bukan apa? Mengagungkan Allah, tapi justru merendahkan Allah karena menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Sedangkan syirik itu adalah mengurangi hak-hak Allah, dan ini tentu bukan bentuk pengagungan tapi bentuk penghinaan kepada Allah SWT. Yang kedua, menganalogikan Allah Azza wa Jalla dengan manusia, ini bentuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena antara Allah dengan manusia itu tidak memiliki keadaan yang sama. Ya, jadi para raja memiliki orang-orang yang menjadi perantara rakyat untuk berhubungan kepada dirinya, karena raja ini memiliki kelemahan, butuh perantara-perantara. Ya, dan raja tidak memiliki kekuatan atau kemampuan apapun untuk memberikan keterkabulan atas semua permintaan rakyatnya. Makanya butuh apa? Perantara ini. Butuh orang-orang yang dekat dengan raja, yang bisa merekomendasikan mana-mana permintaan yang bisa segera dikabulkan, mana-mana permintaan yang belum bisa dikabulkan. Siapa-siapa yang perlu untuk dikabulkan permintaannya, siapa-siapa yang permintaannya tidak perlu dikabulkan. Butuh orang-orang terdekat untuk memfilter permintaan-permintaan rakyat. Bayangkan kalau misalnya satu raja memiliki 100 juta rakyat, tiap-tiap rakyat minta semuanya hajat keperluannya kepada sang raja, iya, bagaimana sang raja bisa memenuhinya? Kan begitu. Makanya raja atau pemimpin suatu negara mesti butuh apa? Pembantu-pembantu yang banyak. Butuh departemen ini ada menterinya, kementerian ini ada menterinya, ada staf-stafnya, kan begitu. Membutuhkan banyak pembantu. Karena apa? Kelemahan sang pemimpin atau sang raja ini, sang penguasa ini. Kalau Allah tidak butuh. Siapapun cukup langsung berdoa minta kepada Allah, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha berkuasa mengabulkan semua permintaan dan hajat hamba-hambanya. Allah Maha segala-galanya dan memiliki kudrah, kuasa yang tidak terbatas. Nah, sehingga tidak perlu Allah apa? Memiliki perantara-perantara dari makhluk untuk memfilter atau apa? Menentukan siapa-siapa yang layak untuk dikabulkan permintaannya. Nah, ini Isya ya, silakan azan dulu. هيا على الصلاة
حي على Nah, jadi disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengenai syubhat kedua ya berkaitan dengan mengkiaskan antara Allah dengan penguasa dari kalangan makhluk. Ini tidak tepat ya, karena makhluk memiliki berbagai macam kelemahan ya, dan ketika Allah itu dikiaskan ya dalam hal ini kepada makhluk, maka di sini akan ada penyerupaan Allah dengan makhluk ya. Tidak mungkin sesuatu yang maha kuat, maha ya mulia, maha kuasa itu kemudian dikiaskan atau diserupakan dengan makhluk yang memiliki kekuasaan yang terbatas ya, memiliki banyak kelemahan meskipun dia adalah makhluk yang memiliki kekuasaan. Sehingga ini bukan pengagungan kepada Allah tapi malah merendahkan Allah SWT. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh banyak ya dari sisi-sisi kelemahan makhluk yang tidak kemudian menjadikan hal ini layak untuk dikiaskan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Namun berkaitan dengan perantaraan tadi itu kita sudah sampaikan ya, manakala makhluk itu membutuhkan perantara karena kelemahannya ya, karena kelemahannya. Namun Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kuasa, Allah tidak membutuhkan perantara. Dan Allah juga tidak memerintahkan kepada umat atau kepada manusia untuk mencari perantara-perantara makhluk dalam mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syubhat yang ketiga, para perantara ini adalah orang-orang yang saleh, mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kami meminta kepada Allah dengan mereka karena kita adalah pendosa sementara mereka adalah orang-orang yang saleh dan mempunyai kedudukan di sisi Allah. Maka kami minta kepada mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk memberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjawab ini, jawaban Syekh di sini adalah jawaban kedua. Jawaban pertama sama dengan yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa sekali lagi Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan kepada kita ketika memohon, berdoa dan semacamnya itu berwasilah dengan perantara makhluk. Ya, berwasilah dan perantara makhluk dalam arti adalah meminta kepada makhluk ya yang telah meninggal dunia sebagai pemberi syafaat mereka di sisi Allah SWT. Tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan hal ini. Bahkan ada dalil yang sebaliknya, mengabarkan tentang orang-orang musyrikin jahiliyah dulu yang melakukan tindakan semacam ini, yang kemudian diperangi oleh Rasul SAW keyakinan mereka ya. Perkataan orang-orang musyrik jahiliyah diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah. Mereka beribadah kepada Allah ya, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, apa yang tidak bisa memberikan mara bahaya kepada mereka dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah. Mereka-mereka yang kami ibadahi ini, yang kami mintai, yang kami berdoa kepada mereka, ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Bukan kami mengharapkan pengkabulan doa kami dari mereka, tidak, karena mereka tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, tapi kami mengharapkan dari mereka syafaat mereka di hadapan Allah untuk kami. Inilah bentuk kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah. Sama dengan di masa sekarang. Ketika ditanya, kenapa anda kok mintanya kepada Rasulullah? Lho niki kula tawasul. Ya.
kami bersarana dengan Rasulullah, dengan syafaatnya Rasulullah. Nah gitu. Bukan dengan apa? Rasul sendiri. Rasul nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada saya, nggak bisa. Tidak bisa mengabulkan doa saya, nggak bisa. Tapi saya minta kepada Rasulullah agar supaya hajat saya ini disampaikan kepada Allah. Karena Rasulullah sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah SWT. Persis enggak gitu? Mirip gitu. Ya persis ya, ayat ini yang dilanggar oleh mereka kan begitu. Kata-kata ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ini menunjukkan keumuman apa saja yang tidak bisa mendatangkan mudarat maupun manfaat. Jadi kalau kita tanyakan kepada mereka mana dalil yang menunjukkan Rasulullah bisa memberikan syafaat ketika meninggalnya dengan mandiri, tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil yang mereka pegangi dengan kuat. Nah, ini harus menjadi poin pertama dalam memberikan jawabannya. Tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk meminta kepada perantara-perantara tersebut. Allah tidak perintahkan kita untuk berperantara dengan perantara makhluk yang telah meninggal, baik itu dari kalangan para malaikat maupun dari kalangan para nabi dan para wali. Bahkan Allah sendiri menyebutkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Allah tidak perintahkan berdoalah kalian dengan berperantara fulan atau berperantara fulan. Tapi berdoalah kalian langsung kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Dan kemudian baru menjawabnya dengan jawaban Syekh di sini. Bahwasanya kebaikan orang lain dan perbuatan orang lain itu kamu tidak mempunyai hak sedikit pun di dalamnya. Amal perbuatan mereka hanya untuk mereka, tidak bermanfaat bagimu kecuali amal perbuatanmu. Jika kamu tidak beramal maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu, sebagaimana Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Itu pada hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Ya, tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Artinya apa? Orang tua yang mungkin dulu semasa hidupnya di dunia ini mampu untuk memberikan pertolongan apapun yang mereka mampu kepada anak-anak mereka, nanti pada hari kiamat sudah tidak ada lagi hal seperti ini. Anak datang kepada bapaknya, Pak, saya butuh bantuanmu Pak untuk menghadap Allah ini. Bapak ini juga susah lih. Ora iso. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Nah, terus kapan orang beriman bisa memberikan syafaat? Nunggu izin dari Allah. Pada hakikatnya orang beriman tidak mampu memberikan syafaat secara mandiri. Nunggu ada komando dari Allah, boleh ngasih syafaat. Siapapun yang diberi syafaat itu adalah urusan Allah SWT yang menentukannya. Nah, maka mereka baru memberikan syafaat. Dan syafaatnya pun apa? Dibatasi oleh Allah. Apa batasannya? Menunggu izin. Siapa yang diberi syafaat harus Allah yang meridhoinya. Kalau tidak ridho Allah, tidak bisa dikasih syafaat. Hatta Rasulullah sendiri pun ketika memberikan syafaat juga demikian. Ya, artinya ada ketentuannya. Makanya kemudian tidak bisa tiba-tiba Rasul dimintai. Misalnya nanti pada hari kiamat ada salah satu hamba minta kepada Rasulullah langsung, ya Rasulullah, ya mintakan ya kepada Allah melalui syafaatmu tentang nasib saya. Tidak bisa. Ya, karena Rasulullah nanti yang menentukan siapa-siapa yang diberi syafaat atas apa? Perintah dari Allah. Ini loh, fulan ini yang bisa dikasih syafaat. Yang lain tidak bisa. Nah, siapa orang paling berbahagia mendapatkan syafaat? As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kata Nabi SAW, orang yang paling bahagia nanti mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang murni ikhlas. Ya. La ilaha illallah yang dia ucapkan itu dari kolbu, dari hatinya. Ya. Jadi yang benar-benar mentauhidkan Allah itu yang bisa mendapat syafaat. Ya, kalau tidak mentauhidkan Allah malah tidak mendapat syafaat. Justru kalau seseorang minta syafaat kepada Rasul secara langsung, maka ini jelas merusak ketauhidannya. Ya. Mungkin ada orang yang berpikiran begini, setiap kali saya berdoa minta syafaat Rasul untuk kebaikan dunia saya, itu mesti dapat keterkabulan. Misalnya ya Rasulullah, kula nyuwun syafaat jenengan, barokah jenengan niki saya membutuhkan apa? Keadaan demikian, tolong dikabulkan. Misal begitu. Terkabul, maka kita katakan
terkabulnya sesuatu tidak membenarkan prosesnya. Bisa saja Allah mengabulkan itu dengan ketentuan takdir yang memang Allah takdirkan untuknya. Kalau dia mau berdoa minta sama Allah langsung atau tidak minta sama Allah langsung, Allah sudah takdirkan ini nanti akan diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Atau bisa jadi Allah menyengaja mengabulkan setiap permintaan syiriknya ini dengan tujuan istidraj, untuk membuat dia semakin jauh dari Allah SWT. Banyak orang-orang di masa dahulu yang doa mereka itu bisa dikatakan sering terkabul, tapi dia pada akhirnya tersesat. Banyak. Seperti kalau Anda pernah baca kisah Bal'am bin Ba'ura itu seorang tokoh soleh di masa Nabi Musa alaihissalam, doanya mesti terkabul. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya tersesat dia. Pada akhirnya tersesat. Banyak yang demikian ini. Nah, kemudian disebutkan di sini beberapa ayat mengenai keadaan manusia nanti pada hari kiamat yang tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Yang ini menunjukkan bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh orang itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Ya untuk dirinya sendiri. Misalnya saya melaksanakan sholat misalnya, sholat. Apakah sholat saya itu ada manfaatnya untuk Anda? Kan tidak. Manfaatnya untuk siapa? Untuk saya pribadi. Demikian pula ketika Anda sholat, Anda berzikir, Anda membaca Quran, Anda melakukan ibadah, maka itu kebaikannya untuk diri Anda, bukan untuk diri saya. Lah bagaimana bisa ketika saya menginginkan suatu hajat, saya pinjam amal solehnya sampean misal gitu ya, atau kesolehan sampean, karena kesolehan sampean itulah akhirnya saya bisa bisa mendapat keterkabulan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tidak bisa seperti ini. Apalagi Anda sudah meninggal dunia gitu ya, tidak bisa lagi dimintai doanya. Termasuk juga di masa Rasul sebagian orang itu melakukan doa dengan menyebut kemuliaan Rasul atau kemuliaan para sahabat, ahli Badar, atau kemuliaan para wali. Dengan harapan apa? Berperantara dengan kemuliaan para wali ini bisa terkabulkan doanya. Maka kita katakan bagaimana Anda bisa berdoa dengan mengandalkan kemuliaan orang lain gitu. Sedangkan Anda sendiri tidak merasa mulia. Misal demikian. Bagaimana bisa? Apa manfaatnya buat Anda? Tidak bisa. Karena kemanfaatan amal soleh itu untuk diri sendiri. Nah, disebutkan di sini kebaikan mereka tidak bermanfaat bagimu selama kamu tidak mempunyai amal perbuatan. Kenapa kamu tidak beramal sehingga kamu menjadi saleh dan dekat kepada Allah? Adapun jika kamu meyakini bahwa amal orang lain bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, maka ini adalah kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Itu adalah umat yang lalu. Baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nggak ada sangkut pautnya Kebaikan dan kedekatan mereka kepada Allah tidak bermanfaat bagimu jika kamu tidak beramal saleh dan berakidah yang benar. Maka selamanya mereka tidak akan memberikan manfaat bagimu. Dan juga perbuatanmu ini adalah syirik, sementara syirik itu tidak bisa mendapatkan syafaat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Karena orang-orang musyrik terhalangi dari mendapat syafaat. Orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan syafaat, dan menyembah selain Allah adalah syirik. Meski kamu mengira bahwa kamu menyembah mereka untuk menjadikan perantara bagimu di sisi Allah, maka kamu telah musyrik, dan orang musyrik itu tidak mendapatkan syafaat. Maka hendaklah kamu mulai memperbaiki amalmu bersama Allah, dan jangan menoleh kepada amal orang lain, karena amal itu untuk mereka sendiri. Kebaikan mereka dan amal mereka hanya untuk mereka, tidak bermanfaat bagimu kecuali amal salehmu sendiri. Jika kamu tidak mempunyai amal saleh, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberimu manfaat dengan amalnya, meskipun dia adalah orang yang paling dekat denganmu.
Nah, insyaallah syubhat keempat dan seterusnya kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Ketika kita tanya untuk apa berziarah dengan ziarah itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mereka Iya. menjawab, apa salahnya kita mendoakan dan kita senang dengan wisata religi seperti ini? Ya kalau memang hanya berniat untuk itu saja tidak ada masalah. Niatnya misalnya dalam rangka untuk berwisata saja gitu ya. Berwisata religi gitu ya. Religinya yang mana ini? Nah, ini kan butuh penafsiran ini. Religi yang bagaimana? Katakanlah hanya sekedar wisata sajalah untuk mengingat ya perjalanan dakwahnya para wali di bumi Nusantara ini misal gitu ya. Ya tidak ada masalah, kita tidak melarang itu. Ya. Tapi yang kita larang itu adalah manakala mereka datang sembari mereka berdoa kepada Allah dengan perantaraan mereka di sisi kubur mereka. Ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh dan ini banyak dilakukan ya, dan kemudian sampai di manajemen dengan bagus ada tour leadernya yang mengantarkan para jamaah untuk melakukan hal seperti ini. Wal'iyadzubillah. Eman-eman bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah sampai jauh-jauh di makam Mbah Wali Fulan. Nah, sekarang monggo ngalap berkanipun Mbah Wali niki ya. Monggo sareng-sareng kita berdoa jenengan ngaminkan mawon. Nah, ternyata yang orang ini berdoa mintanya ke Mbah Wali atau mungkin bersarana dengan Mbah Wali. Nah, ini kan mengarah kepada kesyirikan. Ya, jadi tidak ada larangan untuk melakukan tur Wali Songo, tidak ada. Kalau memang bersih dari kesyirikan. Ya, mungkin kalau yang punya travel tur Wali Songo yang bebas syirik misal gitu ya. Fadhol ikuti tidak apa-apa. Asal jangan punya keyakinan apa? Ada keutamaan-keutamaannya ya. Seperti sebagian orang itu ada yang begitu. Kalau belum mampu untuk haji dan umroh, bisa melalui apa? Ziarah Wali Songo. Ini pahalanya bisa serupa dengan umroh. Loh ada loh, saya dengar loh seperti ini. Ini nggak bohongan ini, bukan karangan saya. Memang benar ada, saya pernah dengar. Kalau ditanya rawahu siapa gitu ya? Rawahu Tour and Travel. Wala'iyadzubillah. Nah, jadi sampaikan begitu. Enggak ada ya, kita melarang-larang orang untuk ziarah kubur atau datang ke makam wali itu enggak ada. Ya cuman selama bebas dari kesyirikan ya, tidak mengagungkan apa namanya kubur-kubur tersebut atau orang-orang saleh yang telah meninggal tersebut dengan pengagungan-pengagungan yang mengarah kepada kesyirikan, maka ini baru dilarang ya. Kalau tidak demikian maka tidak mengapa, seperti orang rekreasi pada umumnya gitu ya, rekreasi biasa. Wallahu a'lam bishawab. Iya, monggo. Apa itu? Oh, nggih. Iya. 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 Idinillah fi ahlil badri. Iya. Iya. Iya ya. Untuk yang kedua ini nanti kita ulang lagi ya pertanyaan. Pertanyaan pertama nanti. Ada apa istilahnya lafat-lafat yang sering kita dengar, tawassal nabi bismillah wa bil haji rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassal nabi bismillah, kami berwasilah dengan kalimat bismillah, ini boleh. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim ini mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertawasul dengan Asmaul Husna kan gitu ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian yang berikutnya adalah bertawasul dengan wabil hadi, dengan al hadi, yaitu pemberi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka di sini diperinci.
Seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan kemarin ya. Masih ingat enggak Pak kira-kira? Ingat Pak? Ingat penjelasan saya mengenai ini ingat? Oh, lali ya. Ingat Pak Irwan. Ingat enggak kira-kira? Enggak ingat. Antum kan datang toh? Ya datang kemarin ya, kemarin datang. Lupa ingat, berarti ingatnya sedikit, lupanya banyak. Iya. Iya. Nah, jadi gini, kalau seseorang itu bertawassul dengan zat entah nabi atau para wali, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, bahwa ini termasuk tawassul bid'ah, tidak syirik. Tapi apa? Mengarah kepada kesyirikan. Mengarah itu bukan sampai syirik ya, tapi membuka pintu kesyirikan. Kenapa? Karena kalau seseorang bertawassul dengan menyebut nama makhluk seperti nabi, wali dan seterusnya, nanti dikhawatirkan lambat laun mereka akan langsung minta kepada makhluk tersebut meskipun dengan niat tawassul kepada mereka. Bisa dipahami ya? Karena kalau minta langsung kepada mereka meskipun niatnya adalah tawassul, menjadikan mereka sarana untuk menyampaikan doa kita kepada Allah, maka ini bentuk hakikat kesyirikannya orang musyrik jahiliyah. Orang-orang musyrik jahiliyah berdoa kepada Lata, minta ini. Kalau ditanya Lata bisa mengabulkan? Tidak bisa. Yang bisa mengabulkan Allah. Tapi kami minta kepada Lata supaya Lata memintakan hajat kita kepada Allah SWT. Anda kenapa kok minta kepada Nabi? Apakah Anda yakin bahwa Nabi memberikan apa yang Anda minta? Enggak. Nabi tidak bisa mengabulkan permintaan saya. Tapi melalui Nabilah kita bisa mendapat pengabulan dari Allah SWT. Nah, ketika seseorang berdoa, Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammad, misalnya gitu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dengan perantara Nabi Muhammad. Maka di sini kata Syekh Shalih Fauzan, ini bentuk bid'ah. Bid'ahnya kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, terutama ketika Rasulullah sudah meninggal ya. Ini berkaitan dengan Rasulullah sudah meninggal. Tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nah kemudian yang berikutnya ini wasilatun ila syirki, sebagai wasilah untuk menuju kepada kesyirikan. Ini menurut Syekh Shalih Fauzan. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan lebih halus, beliau menerangkannya. Dan ini wallahu alam ini lebih pas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan perlu diperinci ketika seseorang itu bertawasul dengan menyebut nama nabi ya, atau menyebut nama wali dan semacamnya dari orang-orang saleh yang Allah Ta'ala cintai. Kalau misalnya seseorang itu bertawasul dengan nama nabi, itu maksud daripada tawasulnya itu adalah dia bertawasul dengan kecintaannya atau keimanannya kepada nabi, maka ini adalah tawasul yang masyru', yang dibenarkan. Seperti misalnya seseorang mengatakan tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, maksud dari wabil hadi rasulillah, dalam hatinya dia meminta kepada Allah dengan berperantara atas keimanan dan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini dibenarkan. Termasuk juga wakul li mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah, dan kepada tiap-tiap para mujahidin di jalan Allah dengan ahlil badr ya Allah. Maksudnya misalnya dalam hatinya dia berkeyakinan atau meminta kepada Allah, tawasulnya ini adalah karena aku cinta kepada mereka para mujahidinillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka aku mohon kepadamu dengan berperantara seperti ini ya Allah, kabulkanlah doaku, maka ini benar. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena berwasilah dengan amal soleh. Dan ini wallahu alam kita husnudzon kepada kaum muslimin dan para ulama yang membolehkan untuk berwasilah dengan nama Nabi SAW. Imam Ahmad rahimahullah dalam satu riwayat mengatakan boleh berwasilah atas zat Nabi, hanya Nabi saja, yang lain tidak boleh. Karena apa? Berpotensi dikandung di dalamnya itu apa? Keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi, itulah yang menjadi wasilah kita meminta kepada Allah, meskipun dengan redaksi mengatakan binabiika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku memohon kepadamu ya Allah. Maksudnya dengan perantara cintaku dan imanku kepada Nabi.
Nah, kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau misalnya yang dimaksud bi di sini, binabiyika, itu maksudnya adalah bi di sini baul qasam, sumpah dengan nama Nabi, maka ini syirik. Misalnya, ya Allah, aku bersumpah atas nama Nabimu, dengan mengatakan binabiyika, bersumpah dengan Nabimu, ya, maka ini tidak boleh. Karena apa? Berperantara dengan sumpah selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia ya menyekutukan Allah atau kufur. Ya, sehingga tidak layak berperantara dengan sumpah. Lah kalau kehati-hatiannya bagaimana? Ya kita sebut saja dengan iman kepada nabimu, dengan cintaku kepada nabimu, ya Allah, aku mohon ampunanmu, misalnya gitu. Itu yang lebih selamat. Karena pas secara redaksi lafaz maupun keyakinan dalam hati kita itu tepat, tidak bertentangan. Ya. Tapi kalau seandainya ada yang berdoa dengan menyebut seperti itu binabi Muhammad SAW, maka ini kita tidak langsung suudzon kepadanya. Bisa jadi maksud dari kalimat tersebut adalah dengan perantara kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau misalnya berdoa dengan menyebut kedudukan Nabi, gitu ya, kedudukan Nabi, maka ini seperti yang disebutkan tadi, kedudukan Nabi itu adalah bermanfaat untuk Nabi, bukan untuk selain Nabi, bukan untuk kita, gitu ya. Atau kedudukan para orang-orang soleh itu untuk mereka, manfaatnya untuk mereka, bukan untuk kita. Sedangkan yang disyariatkan dalam kita berdoa adalah kita memohon kepada Allah dengan perantara amal soleh kita yang akan menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita minta kepada Allah itu kita berperantara dengan kedudukan kita, dalam arti dengan amal soleh kita itu yang bermanfaat untuk kita. Tapi kalau kita menggunakan amal soleh orang lain atau kedudukan orang lain karena kesolehan dan kemuliaannya di sisi Allah, maka ini tentu tidak bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk selain kita, yaitu mereka sendiri. Nah, itu bisa dipahami ya. Dan itu termasuk bid'ah, kata Syekh Shalih Fauzan, termasuk perkara bid'ah dengan menyebut jah. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh, ya, sebagian ulama mengatakan boleh untuk bersarana dengan perantara kemuliaan Nabi dan seterusnya, terutama Nabi ya, terutama Nabi, kemuliaan para Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan boleh, karena kemuliaan Nabi ini ya juga bermanfaat untuk umatnya gitu. Tapi wallahu alam, untuk kehati-hatian lebih baik ditinggalkan hal yang demikian ini. Nah, kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan kemusyrikan itu diucapkan dengan diamalkan apa? Kalau syiriknya sifatnya pengucapan, ya terjatuh pada kesyirikan. Seperti contoh seseorang berdoa. Berdoa itu kan yang paling mendominasi adalah amal lisan, kan gitu ya, amal lisan. Atau misalnya seseorang itu melakukan kesyirikan yang sifatnya qauliyah, bentuknya perkataan ya, seperti misalnya masya Allah wa sya'a fulan, gitu ya, atas kehendak Allah dan atas kehendak fulan hal ini terjadi. Ini kan syirik, meskipun syirik kecil, tapi ini juga dirinci. Kalau memang niatnya itu tetap meyakini bahwa Allah SWT lah yang berkehendak, sedangkan makhluk berkehendak itu di bawah kehendak Allah, maka lafadz yang diucapkannya ini menuju kepada syirik kecil. Tapi kalau yang diyakini di situ adalah memang benar-benar ada selain Allah yang memiliki kehendak yang mandiri, ya, setara dengan kehendak Allah, maka di sini akan terjadi syirik besar. Artinya ada syirik itu yang bentuknya qauliyah, ada yang bentuknya fi'liyah. Ya, kalau bentuknya fi'liyah ya berarti perbuatannya mengarah kepada kesyirikan, misalnya sujud kepada selain Allah, ya, atau melakukan apalagi ya yang serupa dengan itu ya, penyembelihan untuk selain Allah, yang ditujukan untuk selain Allah. Nah, ini jelas merupakan syirik besar. Iya. Kalau itu tidak, karena tidak disengaja, tidak diyakini, tidak dilakukan secara keyakinan gitu ya, tanpa ada keyakinan, maka ini tidak ada masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau anak-anak kecil yang belum
baligh, belum terbebani oleh beban syariat, maka perbuatan dosanya tidak ditulis, tidak dicatat. Katakanlah ya, anak belum balik itu ngelakoni syirik sekalipun, itu enggak dianggap dia syirik. Ya. Jadi seperti itu. Seperti ada orang misalnya mengucapkan kata-kata kufur tapi enggak sengaja, atau ngasih contoh saja gitu ya, ngasih contoh atau tidak sengaja. Anak-anak kan biasanya dia sengaja mengucapkannya tapi tidak paham. Orang kalau dikatakan melakukan sesuatu dengan sengaja tapi nggak paham yang dilakukan itu berdosa atau tidak tahu konsekuensinya, maka tidak dihukum dia. Tidak dihukum ya. Tidak dihukum. Apalagi anak-anak ya, kemampuan cara berpikirnya belum mampu berpikir dengan cukup dan kemudian belum masuk keadaan dia mukallaf ya, belum wajib untuk dibebani oleh beban syariat. Seperti contoh misalnya ada orang yang nggak sengaja mengucapkan kata kufur itu dan dia tidak dikategorikan kufur, seperti orang kalau tobat itu ya, kalau orang tobat, seperti hadis tentang tobat itu, Lallahu asyadu farhan, Allah itu sangat bahagia, melebihi kebahagiaan orang yang kehilangan unta dan semua perbekalannya dalam keadaan perjalanan jauh ya, sampai pada akhirnya dia pun berputus asa, dia menyandarkan diri di satu pohon kurma, dia yakin tinggal tunggu waktu saja untuk mati, tapi setelah membuka matanya dia mendapati unta dan semua perbekalannya ada di sampingnya. Karena saking gembiranya dia tidak jadi mati, dia mengatakan ya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta' min syiddatil farah, kata Nabi, dia telah melakukan kesalahan dalam ucapan karena saking gembiranya, saking bahagianya. Nah ini tidak sengaja, tidak apa-apa ya. Bisa dikatakan anak-anak kecil itu belum menyengaja karena tidak memahami. Akan tetapi ya sebisa mungkin kita menjauhkan anak-anak kita itu dari kalimat-kalimat seperti ini, karena dikhawatirkan nanti terbawa sampai dewasanya dan tidak ada arahan yang benar untuk mengarahkan kepada pemahaman yang benar. Begitu ya Ustaz ya. Nah, cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau